Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar anak-anak hebat? Kuharapkan kalian semua tetap sehat dan semangat walaupun belajar di rumah. Sehingga pada kesempatan ini kita bisa mengikuti pembelajaran secara online dengan sungguh-sungguh dan tetap semangat. Anak-anak hebat, pada video kali ini kita akan mencoba berbagi pada mata pelajaran prakarya tentang aspek pengolahan. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh, pastikan anak-anak mempersiapkan buku-buku dan alat tulis lainnya sehingga kita dapat mengikuti dan menyimak dengan baik apa yang akan kita pelajari pada kesempatan ini. Anak-anak hebat, seperti biasanya sebelum dimulai, alangkah lebih baik kita awali berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita lakukan pada hari ini selalu mendapatkan keberkahan ilmu, bimbingan, dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Anak-anak hebat, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang pengolahan pangan setengah jadi, hasil perikanan, dan peternakan. Anak-anak hebat, sebelum mengetahui lebih jauh, di dalam materi ini ada tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Apa tujuan pembelajaran? Yaitu satu, menyampaikan pendapat tentang pengertian, jenis dan manfaat dari bahan pangan setengah jadi. Yang kedua, memahami tujuan dan keuntungan mengolah setengah jadi hasil perikanan dan peternakan. Yang ketiga, metode proses pembuatan produk dan tahapan olahan pangan setengah jadi hasil perikanan dan peternakan. Anak-anak hebat, selanjutnya apa itu bahan pangan setengah jadi? Bahan pangan setengah jadi adalah bahan pangan mentah yang telah mengalami proses pengolahan dengan cara pengawetan. Pengolahan bahan pangan setengah jadi dapat disimpan dalam waktu lama dengan kondisi beku seperti bakso, sosis, nugget, maupun disimpan dalam kondisi kering seperti dendeng, asin, abon. Jadi dengan demikian dapat digunakan kapan saja. Selanjutnya, hasil olahan perikanan laut. Contohnya bakso ikan, bandeng presto, sarden, dodol rumput laut, hasil jambal roti, dendeng cumi, surimi, dan lain sebagainya. Jenis ini adalah makanan yang pada umumnya banyak dikonsumsi oleh masyarakat pada saat ini. Selanjutnya, hasil olahan peternakan pada hewan berkaki dua. Contohnya, bakso ayam, sosis ayam,
chicken nugget, telur asin. Berikutnya, hasil olahan peternakan pada hewan berkaki 4. Contohnya, kornet, abon daging sapi, sosis daging sapi, dendeng, keju, susu segar. Manfaat kesehatan protein pada hewan, misalnya udang dapat membantu pembentukan sel dan jaringan tubuh, dapat membantu produksi hormon tiroid, menjaga kesehatan tulang dan gigi, menyehatkan jantung, dan dapat mengurangi resiko depresi. Cumi-cumi dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh, menurunkan kolesterol, menjaga kesehatan jaringan saraf, melancarkan pencernaan, dan mencegah diabetes. Berikutnya, ikan. Ikan dapat mencegah penyakit jantung, dapat meningkatkan kesehatan otak, dapat mencegah dan mengatasi depresi, dapat mengurangi risiko penyakit diabetes, dan dapat mencegah penyakit asma. Daging dapat meningkatkan sistem imun, dapat menambah stamina, dapat mencegah anemia, dapat mempertahankan otot, dan dapat membantu pemulihan operasi. Selanjutnya, telur. Telur dapat menekan resiko stroke, dapat menyehatkan jantung, dan dapat mendukung kesehatan mata, serta mempertajam perkembangan otak. Dan rumput laut. Rumput laut dapat mencegah kanker, mencegah stroke, mencegah penuaan dini, mencegah penurunan kecerdasan, dapat menurunkan berat badan, serta meningkatkan kekebalan tubuh. Selanjutnya, susu. Susu dapat menunjang tumbuh kembang anak, dapat menjaga kesehatan tulang, menjaga kesehatan mata, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, serta meningkatkan kekuatan otot dan fungsi otak. Keju dapat menjaga kesehatan gigi, meningkatkan fungsi pembuluh darah, menjaga kesehatan tulang, serta baik untuk pencernaan dan kolesterol. Berikutnya, tujuan olahan setengah jadi. Tujuan olahan setengah jadi untuk memperpanjang waktu simpan, meningkatkan daya cerna, meningkatkan cita rasa, mempermudah dikonsumsi, meningkatkan nilai tambah bahan pangan, serta mempertahankan pangan sebagai nutrisi yang sehat dan aman. Keuntungan olahan setengah jadi.
Satu, dapat diperjualbelikan antar daerah dan sebagai komoditas ekspor. Dua, tahan lama dan lebih kuat di cuaca dingin dan panas. Tiga, aman dalam pendistribusian dari satu tempat ke tempat lain. Empat, menjadi bahan yang praktis dan simpel untuk diolah. Dan yang kelima, untuk menghemat ruang penyimpanan dan menghemat biaya. Metode olahan setengah jadi. Seperti yang kita ketahui, makanan yang kita makan mengalami berbagai proses pengolahan antara lain. Satu, penggilingan. Daging atau ikan yang sudah dicuci kemudian diberi bumbu dan garam lalu dimasukkan ke grinder sampai menyerupai pasta. 2. Pemanggangan. Daging atau ikan dapat langsung dipanggang untuk dijadikan steak. Sebaiknya daging yang memiliki tekstur daging yang lebih kencang. 3. Menggoreng. Pastikan minyak yang cukup dengan api sedang agar ikan yang akan digoreng tidak lengket. Selanjutnya, tahapan olahan setengah jadi. Tahapan olahan setengah jadi meliputi perencanaan. Di segala sesuatu harus direncanakan dahulu apa saja yang akan dilaksanakan, baik di dalam menentukan alat, jenis produk, bentuk pengemasan, dan lain-lain. Yang berikutnya adalah proses pengolahan. Adapun proses pengolahan yang harus disiapkan itu diantaranya adalah jenis bahan dan alat yang diperlukan sesuai dengan gagasan perencanaan. Kemudian yang C adalah pengemasan. Setelah selesai, selanjutnya melakukan pengemasan hasilnya dengan cara menyimpannya hingga bertahan untuk beberapa waktu. Anak-anak hebat, itulah materi tentang pengolahan makanan setengah jadi. Adapun uji kompetensi anak-anak hebat yang bisa Anda lakukan, pertama adalah sebutkan 4 contoh makanan setengah jadi dari hasil perikanan dan peternakan. Yang kedua, sebutkan 3 teknik dalam mengolah makanan setengah jadi dari hasil perikanan dan peternakan dan jelaskan masing-masing secara singkat. Yang ketiga, jelaskan tujuan pemberian garam dalam penggilingan ikan atau daging. Yang keempat, jelaskan tahapan-tahapan pengolahan setengah jadi. Yang kelima, sebutkan 4 tujuan dari pengemasan hasil produk makanan. Anak-anak hebat, setelah memaparkan dari awal sampai akhir, dapat menyimpulkan bahwa pengolahan bahan pangan adalah suatu kegiatan merubah bahan mentah menjadi bahan setengah saji. Daging atau ikan merupakan salah satu bahan pangan yang dapat diolah menjadi bahan pangan setengah jadi. Daging atau ikan cenderung lebih cepat membusuk karena memiliki kandungan asam amino lengkap di mana perkembangan mikroorganisme berlangsung sampai sempurna agar tidak mengurangi nilai gizi. Untuk itu perlu adanya pengetahuan dan pemahaman mengenai cara mengolah berbagai hasil ternak seperti daging menjadi produk olahan yang lebih menarik dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dan memperpanjang masa simpan bahan pangan sehingga dapat memenuhi kebutuhan manusia. Anak-anak hebat, itulah materi dari pengolahan makanan setengah jadi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini bisa bermanfaat buat anak-anak hebat semua.
agar kita bisa mempraktekkan di rumah bersama keluarga, serta bisa berkreasi dan bisa berwirausaha seputar jenis makanan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.